Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama datang dari Badan Kerjasama Antar Parlemen dalam agenda Parlemen ASEAN. Ketua BKSAP menyampaikan bahwa Parlemen Asia memiliki sejuta potensi untuk merumuskan Asian Values demi kepentingan bersama. Dengan letak wilayah strategis dan penduduk lebih dari 50% total populasi dunia, Parlemen Asia memiliki sejuta potensi untuk bersama-sama merumuskan Asian Values. Dalam sidang umum Parlemen Asia di Baku, Azerbaijan, Ketua BKSAP DPR RI Fadly Zon mengawal isu mengenai kegiatan sosial dan budaya di kawasan Asia. Ia menegaskan Asia memiliki wilayah dengan penduduk lebih dari 50% dari total keseluruhan populasi dunia, sehingga penting bagi parlemen di kawasan Asia menjadi jembatan untuk merumuskan Asian Values demi kepentingan bersama. Besar di dunia, Asia ini juga merupakan pusat budaya-budaya besar yang sudah panjang riwayatnya. Jadi kita ini mempunyai sebenarnya kawasan yang sangat strategis gitu. Dan ini harusnya menjadi sebuah modal di dalam merumuskan satu Asian values atau nilai-nilai Asia. Dan kita juga dengan kolektivisme, kemudian kekeluargaan, gotong royong di Asia ini sangat kental, berbeda dengan di negara-negara misalnya belahan dunia lain. Ini yang kita tekankan juga di dalam Baku Deklarasi dan juga sudah masuk poin itu, poin dari Indonesia. Kawasan yang semakin penting gitu ya. Dan peran parlemen ini adalah jembatan bagi seluruh rakyat di negara-negara Asia. Kita juga menekankan dan masuk juga usulan kita di dalam deklarasi Baku itu bahwa Asia ini adalah pusatnya peradaban, pusatnya negara-negara besar yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, lebih dari 50% penduduk dunia. Asia ini juga pusat dari agama-agama besar. Selain menekankan Asian Values pada Baku Declaration, Fadly juga menyampaikan bahwa parlemen-parlemen Asia harus tetap melakukan kerjasama kawasan untuk menjaga komitmen Sustainable Development Goals atau SDGs hingga tahun 2030. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa masih dari Badan Kerjasama Antar Parlemen. Wakil Ketua BKSAP mendorong pembahasan isu terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menuntut peran industri dalam menjaga lingkungan dengan cara mengurangi limbah dan polusi. Perubahan era industri baru menuntut peran industri dalam menjaga lingkungan dengan cara mengurangi limbah dan polusi. Untuk itu, perhatian dunia terhadap isu terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan mulai mendapatkan posisi yang penting dan menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Dalam forum Asian Parliamentary Assembly yang diselenggarakan di Azerbaijan, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan, Indonesia sangat concern memberikan masukan terhadap isu pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ia berharap hingga tahun 2030 mendatang, pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat diimplementasikan di seluruh belahan dunia, khususnya di kawasan Asia. Dan APA sebagai forum parlemen di kawasan Asia ingin juga hadir lebih konkret, lebih kuat dalam men-tackling berbagai isu, khususnya isu yang berhubungan dengan economic dan sustainable development. Ada beberapa poin yang memang kita bahas mengenai environmental issue, karena memang kita ketahui banyak terjadi permasalahan kendala tentang lingkungan dan juga dampak climate change terhadap kondisi global yang memang sudah nyata terjadi. Memang dalam forum-forum internasional baik IPU atau forum lainnya, isu ini menjadi isu-isu yang sangat penting juga dalam high level political forum dalam accelerating tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs juga terus dikomitmenkan agar agenda 2030 segera dapat terimplementasi dan terwujud, sehingga memang SDGs ini yang menjadi komitmen global bisa terwujud pada tahun 2030.
Untuk diketahui, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, agenda pembangunan global adalah untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi kehidupan dunia. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Keahlian Setjen DPR RI menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dari seluruh Indonesia guna meningkatkan layanan keahlian di Sekretariat Jenderal DPR RI serta memperkaya data dan informasi aktual bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. DPR RI berkolaborasi dengan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia melakukan integrasi data dan meningkatkan layanan keahlian bagi anggota Dewan. Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Sinergitas antara Badan Keahlian dan Perguruan Tinggi dalam menunjang evidence-based policy making di Sultan Hotel and Residence Jakarta. Melalui seminar nasional yang dihadiri oleh Rektor Universitas dan akademisi ini, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Innocentius Samsul menekankan peran penting perguruan tinggi dalam meningkatkan layanan keahlian di Sekretariat Jenderal DPR RI, terutama dalam memperkaya data dan informasi aktual bagi anggota Dewan untuk merumuskan kebijakan publik berdasarkan data dan fakta. Ketika Badan Keahlian berkolaborasi dengan perguruan tinggi, maka apa yang kita lakukan sebenarnya sesuatu yang biasa mereka lakukan. Tinggal kita membuka ruang atau pintu bagi mereka agar bisa ikut mencerdaskan bangsa dan negara ini melalui keterlibatan perumusan kebijakan yang ada di DPR. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap Badan Keahlian DPR RI mampu berkembang dan menjadi sumber kedewanan dari setiap kebijakan yang diputuskan di gedung parlemen. Ya, tentu kita berharap Badan Keahlian DPR ini ke depan menjadi tulang punggung dalam mengeksplorasi berbagai sumber data yang ada untuk memberikan pada Dewan ini data-data yang berkualitas. Adila Febianto, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada Oktober lalu, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Salah satu isu krusial dalam Undang-Undang ASN yang baru adalah penataan tenaga honorer yang resmi atau non-ASN yang jumlahnya sekitar 2,3 juta orang dan mayoritas berada di instansi daerah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, pasca pencoblosan pemilu 2024 pada 14 Februari kemarin, pimpinan DPR RI mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga kondisi tetap tertib dan kondusif. Masyarakat diminta bersabar menunggu hasil resmi dari KPU dan tidak terpengaruh oleh narasi-narasi yang memprovokasi. Seperti apa pesan para pimpinan DPR RI pasca pemilu 2024? Saksikan informasi selengkapnya dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Usai sudah rakyat Indonesia memberikan hak suaranya dalam pemilu 2024, kita patut bersyukur proses pemungutan suara dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini berlangsung relatif aman, terkendali, dan kondusif. Situasi yang adem ini merupakan hasil kerjasama semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang sudah berpartisipasi. Pemilu 2024 sebagai ajang 5 tahunan sangat penting untuk menentukan para pemimpin kita, mulai dari presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. DPR RI mendorong KPU sebagai penyelenggara untuk terus berupaya agar pesta rakyat ini berlangsung jujur dan adil. Berbagai lembaga survei juga telah merilis hasil hitung cepat. Namun, kita harus bersabar menunggu hasil penghitungan suara resmi Pemilu 2024 yang akan disampaikan KPU pada Maret mendatang. Pasca pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, pimpinan DPR RI menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga kondisi tetap tertib dan kondusif. Masyarakat diminta bersabar menunggu hasil resmi dari KPU dan tidak terpengaruh oleh narasi-narasi yang memprovokasi. Meski berbeda pilihan, suasana damai di tengah masyarakat harus terus dijaga. Nantinya, hasil pemilu presiden dan legislatif harus dihargai dan diterima sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi. Seluruh rakyat Indonesia saya himbau untuk pasca pencoblosan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tempatnya masing-masing agar suasana pemilu setelahnya ini menjadi tetap damai dan kondusif dan aktivitas bisa berlangsung seperti sedia kala. Proses pemungutan suara pemilu 2024 juga berjalan relatif lancar. Masyarakat di berbagai daerah antusias datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Pimpinan DPR RI pun merasa bangga dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Usai menyalurkan hak pilihnya di TPS 003 Toluwaya, Bone Bolango, Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengapresiasi pemungutan suara pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan tertib. Begitu juga masyarakat yang bersemangat menggunakan hak suaranya di TPS. Antusiasme dan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 menjadi bukti rakyat ikut ambil peran dalam kemajuan Indonesia dengan menentukan pemimpin bangsa untuk 5 tahun ke depan. Sangat luar biasa, menyenangkan dan menyejukkan suasananya. Kenapa? Saya melihat ada antusias masyarakat yang ingin ikut berperan dalam menjadi bagian membangun bangsa ini dengan hak suara yang dimilikinya. Jadi walaupun punya hak suara cuma satu, tapi ada semangat yang saya perhatikan. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, ada senyum-senyum kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Rakyat berharap rangkaian proses pemilu tahun ini berjalan damai, jujur, dan adil. Presiden dan anggota legislatif yang nantinya terpilih juga diharapkan melayani seluruh masyarakat dan merangkul semua golongan. Mudah-mudahan nanti yang terpilih lebih baik lagi, tidak mementingkan golongan sendiri, lebih merakyat dan juga tidak pilih-pilih dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang tidak memilih yang menang itu diabaikan seperti itu. Jadinya melupakan golongan ketika nanti mereka telah memenangkan pemilu. Siapapun yang menang dalam kontestasi pemilu 2024 diharapkan bisa menjalankan visi dan misi sesuai dengan yang ditawarkan saat kampanye. Selain itu, stabilitas nasional harus tetap terjaga sehingga pembangunan tidak terganggu dan keutuhan bangsa pun bisa terus dipertahankan. Pada evaluasi libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 terdapat tambahan operasional tol sepanjang 115 km dan volume kendaraan meningkat 6,48% year on year. Namun secara rata-rata baru ada 2 tempat istirahat dan pelayanan atau TIP sepanjang 97 km. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan masih perlu adanya perluasan tempat istirahat dan pelayanan atau TIP di rest area. Mengingat kendaraan yang masuk rest area dibatasi waktu selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Selengkapnya berikut liputan rekan kami, Fitian, dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Baik, pemirsa TVR Parlemen, hari ini Komisi 5 DPR RI baru saja melakukan rapat kerja bersama dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan juga Kakor Lantas guna membahas evaluasi pelaksanaan angkutan saat libur Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Nah, tadi ada banyak poin yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut. Nah, secara umum pelaksanaan angkutan libur Nataru ini sudah berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan kinerja dalam hal pelayanan kepada penumpang di seluruh sektor transportasi. Nah, namun kondisi di lapangan ternyata masih banyak beberapa kendala, diantaranya masih banyaknya insiden kecelakaan dan juga kemacetan di beberapa ruas titik tol yang ada di Indonesia. Nah, untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Fauzi dari fraksi Partai Golkar. Baik Pak, terkait dengan evaluasi pelaksanaan Nataru kemarin, nah kira-kira apa nih Pak yang menjadi evaluasi terhadap pemerintah dari Komisi 5? Sebenarnya kegiatan evaluasi ini merupakan kegiatan rutin tahunan ya, di mana kita lakukan menjelang dan setelah Idul Fitri, Tahun Baru gitu ya. Seharusnya harapan kita di Komisi 5 sebenarnya kegiatan-kegiatan ini menghasilkan sesuatu yang setiap tahunnya harus meminimalisir hal-hal yang kurang baik di lapangan gitu. Tetapi hal seperti ini tidak bisa kita sampai ke zero incident gitu. Tetap saja di sana sini masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, karena itu masih dibutuhkanlah evaluasi per setiap tahunnya, hal-hal yang kegiatan-kegiatan di dalam rangka yang saya sebutkan tadi ya, menjelang atau setelah Lebaran atau Natal Tahun Baru, sebelum dan sesudah. Nah, untuk saat ini memang masih banyak sekali yang perlu diperbaiki. Apalagi kalau yang diperbaiki ini hal-hal yang berhubungan dengan pihak ketiga, misalkan sampai saat ini pelayanan minimum pengguna jalan tol ini sangat minim sekali. Nah, padahal ini kan ada keterlibatan pihak ketiga yang harusnya jauh-jauh hari ini sudah harus selesai. Bahkan kita setiap tahun memperingatkan ini tapi masih saja belum maksimal. Nah, karena itu harapannya tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua bahwasannya Ketua Komisi bahwasannya ini merupakan mungkin yang terakhir lah ya. Kalau tidak mungkin akan dilakukan pendalaman khusus pembahasan mengenai ini. Kemudian hal-hal yang lain juga mengenai rest area juga masih perlu dalam hal fasilitas dan luas rest area juga ini menjadi permasalahan. Kalau tidak salah kan kemarin itu rest area waktunya ditentukan setengah jam harus berganti, sementara orang tidur ini kan tidak bisa
kadang-kadang dibatasi. Kalau dipaksakan justru mempunyai risiko. Pak, tapi kalau menurut Bapak sendiri Pak, masih minimnya pelayanan umum yang terjadi, kemudian pelayanan di jalan tol. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menjadi penyebab? Ya, pertama pasti koordinasi. Ya, koordinasi dan konsolidasi kita memang perlu ditingkatkan. Nah, kemudian juga kesadaran masyarakat juga masih perlu ditingkatkan. Kemudian fasilitas penunjang ya, pengguna jalan ya, ini masih sangat minim. Seperti tadi teman PDIP menyampaikan di Jawa Timur ada rambu-rambu jalan yang masih minim. Kalau orang jarang ke sana katanya bisa nyemplung ke laut gitu, itu kan satu hal yang memang perlu disempurnakan lah gitu. Baik, terima kasih Bapak Fauji. Ya. Dan baik, demikian pemirsa hasil wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Fauji dari fraksi Partai Golkar. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan terkait dengan evaluasi pelaksanaan Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024, yaitu diantaranya terkait dengan masih minimnya pelayanan jalan tol dan juga masih belum maksimalnya fasilitas umum, dan kemudian juga ada kejomplangan data dari BMKG gitu, terkait dengan bagaimana kondisi cuaca di lapangan. Nah, tadi juga Pak Fauji mengatakan bahwa Komisi 5 berharap insiden seperti ini bisa diminimalisir dan dapat ditingkatkan ke depannya. Dan baik, demikian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Fitian Nurullah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fitian atas laporannya. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Ya, terima kasih rekan Asia, dan apa kabar pemirsa, kembali lagi dalam segmen media online bersama saya Vincent Aldi. Mari kita menuju ke berita yang pertama yang menjadi headline di media online, yaitu Parlemen Antar Negara Asia berkomitmen jaga warisan budaya dan sejarah kawasan Asia. Pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti mengenai Parlemen Antar Negara Asia yang tergabung dalam Asian Parliamentary Assembly berkomitmen penuh untuk menjaga warisan budaya dan sejarah di kawasan Asia.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yaitu Bapak Putu Supatma Rudana dalam Forum Standing Committee on Social and Cultural Affairs dalam sidang pleno APA ke-14 di Baku, Azerbaijan pada Jumat 24 Februari 2024. Dan sebagaimana diketahui pemirsa, Asia memiliki peradaban yang begitu panjang dan dalam. Salah satunya isu yang diangkat dalam pembahasan budaya dan sejarah yaitu isu Palestina, di mana Israel telah melakukan penyerangan kepada Palestina yang tentunya merusak berbagai situs warisan budaya di Palestina. Kita akan beralih ke berita yang selanjutnya pemirsa, yaitu mengenai Sekjen DPR RI yang meraih penghargaan KPPN Award dan legislator mengapresiasi kerja Sekjen DPR dan jajarannya. Kembali pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti mengenai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar beserta jajarannya yang mampu meraih 2 penghargaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Award 2023 dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan. Dan tentu saja pemirsa, prestasi ini dinilai sebagai pembuktian bahwa DPR RI menjadi salah satu yang terbaik dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan negara. Dan sebagaimana diketahui pemirsa, beberapa hari lalu Sekjen DPR berhasil meraih 2 penghargaan dalam KPPN Award 2023 yaitu peringkat kedua dalam kategori nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan pagu besar di atas 750 miliar. Dan peringkat ketiga untuk kategori implementasi kartu kredit pemerintah. Dan Sekretaris Jenderal DPR RI diharapkan harus lebih memberikan yang terbaik lagi dalam hal pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparansi, dan bertanggung jawab. Itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu Parlemen Antar Negara Asia berkomitmen menjaga warisan budaya dan sejarah kawasan Asia, serta Sekjen DPR RI meraih penghargaan KPPN Award dan legislator mengapresiasi kerja Sekjen DPR dan jajarannya. Sekian dari saya, kembali ke rekan Nasya. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.